you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands.
Hai Kris Kids, apa kabarnya hari ini? Kak Kris berharap adik-adik semua baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Nah, sebelum kita memulai cerita Alkitab kita hari ini, yuk kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan kita, tutup matanya, ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami bisa sekolah minggu lagi. Pimpin kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti cerita Alkitab yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Nah, adik-adik Kris Kids, adik-adik tahu nggak nih, hari ini adalah hari yang spesial loh. Kira-kira ada yang tahu nggak hari apa? Nah, kalau yang belum tahu, hari ini kita merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Hari yang selalu kita rayakan tepat 3 hari setelah hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Atau yang biasa kita kenal sebagai Hari Jumat Agung. Nah adik-adik, lebih dari 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus sudah rela mati di atas kayu salib untuk menerima penghukuman atas dosa yang seharusnya menjadi bagian kita umat manusia. Mungkin pada hari di mana Tuhan Yesus harus menerima semua penghukuman dan siksaan itu, bahkan ia harus mati di atas kayu salib, terlihat seperti cerita yang menyedihkan ya. Nah, Kak Kris mau bacain satu ayat dulu nih buat adik-adik di 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Mungkin adik-adik bertanya, kenapa ya Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa mau dibuat menjadi berdosa dan menanggung semua dosa dan pelanggaran kita, supaya kita bisa jadi orang benar dalam Dia? Adik-adik mau tahu jawabannya? Kak Kris bacain ya di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik, dari ayat ini kita bisa melihat nih bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan Anaknya Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita, untuk menyelamatkan Kak Kris, untuk menyelamatkan adik-adik, supaya kita tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi, alasan mengapa Tuhan Yesus harus datang dan menebus kita, karena Allah Bapa di sorga, Allah Bapa kita, begitu mengasihi kita, begitu mengasihi Kak Kris, begitu mengasihi adik-adik semua. Nah, adik-adik, kita juga sudah belajar sebelumnya. Ketika manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, mereka tidak bisa lagi bertemu dengan Allah. Mereka terpisah dan tidak bisa lagi menikmati waktu bersama-sama dengan Allah yang begitu mengasihi mereka. Dosa juga membuat manusia menjadi merasa takut dan merasa bersalah untuk bertemu dengan Allah. Dosa telah memisahkan Allah dengan manusia. Nah, tapi tahu nggak adik-adik? Kerinduan hati Bapa di sorga adalah untuk ada bersama-sama dengan kita loh. Bersama-sama dengan adik-adik, bersama-sama dengan Kak Kris. Namun, hanya yang tidak memiliki dosa dan kesalahanlah
yang bisa menebus manusia dari dosa yang seharusnya menerima hukuman itu. Nah, karena itu adik-adik, Bapa kita di sorga mengaruniakan Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa dan di dalam Dia tidak ada dosa untuk menjadi ganti kita, menjadi ganti Kak Kris, menjadi ganti adik-adik, menanggung semua penghukuman dan memberikan hadiah kebenaran bagi kita semua. Wah, sangat bersyukur ya kita adik-adik. Tidak hanya kita dibenarkan saja loh lewat penghukuman yang telah diberikan kepada Tuhan Yesus. Ada kuasa Tuhan Yesus yang begitu besar dinyatakan setelah itu. Adik-adik penasaran? Kak Kris ceritain ya. Jadi diceritakan pada Alkitab di kitab Markus 16 bahwa pada hari Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome datang ke kubur Yesus, tetapi mereka melihat bahwa pintu kubur itu yang terbuat dari batu yang begitu besar dan berat sudah terbuka dan mereka masuk untuk melihatnya. Tahu nggak adik-adik? Mereka pun terkejut karena Tuhan Yesus sudah tidak ada di dalam kubur itu. Kuburnya kosong sebab Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup kembali. Ia telah menang melawan maut. Tuhan Yesus membuktikan bahwa Ia adalah Tuhan yang sangat berkuasa. Bukan hanya untuk membenarkan, tetapi juga untuk menyelamatkan. Darah-Nya yang sudah Ia berikan dan kuasa maut pun sudah dikalahkan. Hari ini kita bisa hidup dengan penuh ucapan syukur karena oleh penebusan Tuhan Yesus kita sudah menjadi orang benar. Orang-orang yang semua kesalahannya sudah ditebus oleh tubuh dan darah Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita juga sudah diselamatkan untuk memiliki hidup yang kekal. Karena Tuhan Yesus sudah menang atas maut dan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika kita juga menjadi orang benar, hari ini kita bisa datang mendekat kepada Bapa kita di sorga yang begitu mengasihi kita. Kita bisa hidup sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya di Taman Eden, sangat dekat dengan Tuhan, dengan Bapa kita yang sangat mengasihi kita dan selalu ada buat kita. Yuk adik-adik, Kak Kris mau ajak adik-adik untuk kita mengucap syukur untuk setiap kasih karunia yang diberikan Tuhan Yesus untuk kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah datang ke dunia, mati di atas kayu salib, menggantikan posisi kami, supaya hari ini kami bisa menerima kebenaran-Mu dan kami bisa mendekat kepadamu. Dan bukan hanya itu, Engkau sudah bangkit dan menunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu berada bersama-sama dengan kami dan Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin.
Adik-adik Karis Kids, sebentar kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Bagi adik-adik yang sudah menyiapkan roti atau crackers dan sirup atau jus anggur, yuk kita siapkan hati kita. Kita mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita angkat rotinya saja dulu. Yuk, ikutin Kak Kris berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang hancur-hancuran di atas kayu salib untuk memberikan kami hidup yang kekal, memberikan kami bersama keluarga, kesehatan, dan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah menanggung semua penyakit kami. Karena Engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini hanya ada kesehatan dan kesembuhan untuk kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sudah adik-adik? Yuk, sama-sama kita angkat anggurnya. Ikutin Kak Kris berdoa ya. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah di atas kayu salib untuk membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dibenarkan oleh darah-Mu, artinya kami layak menerima semua berkat orang benar dan orang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Yuk sama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Sudah adik-adik? Yuk, yang sudah, kita sama-sama lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin Kak Kris berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau sudah menanggung semua yang buruk, semua dosa, sehingga hari ini kami bisa menerima kebenaran-Mu, kesehatan-Mu, dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan, amin.